Selamat siang anak sekalian. Hari ini kita akan belajar dari soal-soal halaman 167 tentang ulangan akhir semester 1 ya. Kita mulai soal nomor 1 ya. Ada dua buah bola, masanya 200 dan 400, lalu yang 400 ini diputar ya, sumbunya di A ini ya. Maka berapakah momen inersia sistem? Yang berputar cuma B ya. Maka momen inersianya adalah ini mr kuadrat. M-nya adalah massa B yang berputar, R adalah jari-jarinya yaitu dari A ke B atau 50 cm ya. Kemudian meter nanti masukkan hasilnya ada di sini. Nomor 2, batang homogen AE ya dipaku sehingga pada titik C ya, dari C ini dipaku di sini. Merupakan sumbu rotasi bergambar. Panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE sama dengan 1 ya. Jika F sama dengan B, batang AE akan, nah, momen gaya terhadap titik C berarti ada dua ya, yaitu di D dan di B. Nah, yang di B ini mengitarinya ke sini ya, ke kiri. Yang D juga ke kiri ya. Jadi dia berputar ke kiri atau berotasi berlawanan dengan jarum jam. Nah, nomor 3, AB sama dengan BC sama dengan CD. Ini panjangnya 1,5 meter. Berarti AB-nya adalah setengah meter. Pertanyaannya, berapa momen gaya di titik A? Nah, titik A itu ini ya. Berarti momen gaya adalah gaya kali ulangan momen. Jadi ini 2F kali AB. Nah, yang ini negatif nah ya, karena muternya ke kiri. Jadi F kali sin 30. Jadi yang dipakai yang sin ya, karena yang sini ini. Sin 30 ya. Kali AC ya. Jadi AB ini setengah, AC 1. Nanti dimasukkan hasilnya, nanti ketemu. Nomor 4. Nah, ini ada sebuah benda seperti ini ya. Pertanyaannya, letak titik berat bidang yang diarsir ini dari sisi AB. Jadi dari sumbu X ini berapa? Nah, anak kita potong ya. Ini ada dua benda. Yang pertama adalah ABCE ya. Adalah ini luasnya 48, lalu lubang CED ya, ini lubang segitiga luasnya setengah alas kali tinggi ya. Jadi min 12. Lalu titik beratnya untuk benda pertama yaitu ABCE, titik beratnya di sini ya, berarti 3,4. Untuk benda kedua ini, segitiga ini, titik beratnya caranya ini dilihat ya, ini dasarnya. Titik beratnya letaknya adalah sepertiga T dari sini ya, jadi sepertiga T dari sini. Nah, kalau tingginya T berarti di sini adalah 2/3 T ya. Jadi di sini ini 2/3 T. Nah, 2/3 T ditambah 4 ya. Jadi 4 ditambah 2/3 T. T-nya adalah 4 ya, ini. Jadi 8/3. Nah, nanti X0-nya, titik beratnya X0-nya karena ini sama ya, 3 dan 3, maka X0 3. Nah, yang Y-nya kita cari dengan ini, A1Y1. Jadi 48 kali 4 ditambah A2Y2 min 12 kali ini ya, 20/3 dibagi A1 plus A2. A1-nya 48, A2-nya min 12. Nanti ketemu Y0-nya berapa. Nomor 5, kawat aluminium panjangnya 1 meter, L-nya 1 ya, jari-jarinya 0,5 mm. Jika sebuah beban 20 Newton digantung, tegangan yang dialami adalah, nah anak, tegangan itu adalah gaya perluas ya, F per A. F-nya adalah berat beban itu, yaitu 20 Newton. A-nya adalah luas dari kawat itu, PR kuadrat ya. R-nya adalah 0,5 mm dikuadratkan ya, ini di meter. Nanti ketemu berapa tegangannya atau sigma ini ya. Itu nomor 5. Nomor 6, ada grafik ya. Ini grafik regangan, yang ke atas adalah tegangan. Modulus Young adalah stress per strain ya, atau tegangan dibagi regangan. Nah, kita pilih titik A, berarti tegangannya adalah ini 20 kali 10 pangkat 7. Lalu regangannya atau strainnya adalah ini 16 kali 10 min 4 ya. Nanti ketemu berapa E atau modulus Young atau E ya, pakai cara ini. Nomor 7, beban 200 kg digantungkan pada kabel sepanjang 4 meter ya. Jadi M200, L-nya 4 meter,
luas penambangnya 2 kali 10 4 min 5 ya. Modulus iongnya 8 kali 10 48, lalu G-nya 9,8. Berapakah pertemuan panjang ya, kita atau delta L-nya berapa? Kita kembali ke rumus modulus iong ya, E sama dengan stress per strain ya. Stres kan gaya kan tegangan kan gaya per luas ya, lalu strain adalah regangan, jadi pertemuan panjang dibagi L0. Kita tinggal masukkan delta L-nya, nanti ketemu ya. F-nya diganti M kali G ya, jadi M ini kali G 9,8. Oke, nomor 8, balok 500 gram ketika ditimbang di air, berat balok 2,45 ya. Ini adalah berat di dalam air ya. Apabila G-nya 9,8 dan massa jenis air 1000, volume balok adalah, nah anak-anak, gaya ke atas itu sama dengan berat benda di udara berapa dikurangi berat ketika ditimbang dalam air. Berat di udara adalah M kali G, jadi ini setengah kilogram kali G ya, dikurangi berat di air. Nah ini nanti ketemu berapa. Nah gaya ke atas juga rumusnya ini, rho air kali G kali volume balok yang tercelup ya. Karena ini dianggap tercelup semuanya, maka V baloknya adalah sama dengan V yang tercelup ya. FA nya tahu dari sini, rho airnya tahu, G nya tahu, maka V baloknya ketemu ya, nanti dihitung ini. Nomor 9, sepotong kayu terapung di atas air, massa jenis kayu dan air adalah 600 dan 1000. Volume kayu yang muncul di atas air adalah seberapa bagian. Nah anak, ketika kayu itu mengapung, itu artinya berat kayu sama dengan gaya ke atas atau gaya Archimedes ya. Ini harus sama, kalau tidak sama maka dia bisa naik atau turun itu. Tapi karena ini sama, maka dia seimbang. Nah, berat kayu adalah massa kayu kali G. Gaya Archimedes adalah rho air kali volume kayu yang tercelup ya, kali G. Nah, G-nya dicoret ini. Nah, massa adalah massa jenis kali volume ya. M sama dengan rho kali V. Rho kayu kali V kayu sama dengan rho air kali V yang tercelup. Nah, rho kayu, misalnya volume kayu kita namakan V ya, maka volume yang tercelup dicari ya, rho kayu berapa dibagi rho air berapa kali V, itu adalah volume yang tercelup. Sehingga volume yang muncul adalah volume totalnya yaitu V dikurangi volume yang tercelup. Nah nanti dimasukkan ke sini, hasilnya nanti berapa bagian, berapa V nanti ya hasilnya itu. Nomor 10, massa jenis air tawar 1 ya, massa jenis air laut 1,03. Sebuah perahu diapungkan di kedua jenis air, bagian perahu akan mengapung. Nah anak-anak, kalau massa jenisnya kecil berarti gaya ke atasnya kecil ya, rumusnya ini ya, FA rho GV. Kalau F-nya besar maka rho-nya juga besar. Jadi karena air laut ini rho-nya besar, otomatis gaya angkatnya besar, jadi kapalnya akan lebih menjorok ke atas, terapungnya lebih besar dibandingkan kalau di air tawar. Di air tawar dia gaya ke atasnya kecil, jadi dia akan lebih tenggelam begitu ya. Itu nomor 10. 11, air mengalir dari pipa berdiameter 16 dan 8 ya. Jika kecepatan aliran di bagian pipa yang besar 10 cm, berapa kecepatan di pipa kecil ya. Ini persamaan kontinuitas ya, masih ingat ya. A1V1 sama dengan A2V2. Ini persamaan kontinuitas. Luasnya PR1 kuadrat, ini V1, PR2 kuadrat kali V2. Kenapa PR kuadrat? Karena ini dianggap sebagai silinder ya, sebagai pipa. Jadi ini adalah luas pipa. P-nya coret, lalu anak-anak kalau ini perbandingan maka satuannya sama tidak apa-apa. Ini senti, ini senti tidak apa-apa ya. Kita masukkan, maka V-nya adalah 20. V2-nya ya, kecepatannya lebih besar di penambang yang kecil. 12, gambar berikut menunjukkan pesawat sayap ya. Nah, anak-anak, teorinya begini ya. Jadi kalau tekanannya besar, maka kecepatannya kecil ya. Dan di atas itu kecepatannya besar, ini V-nya besar. P-nya yang kecil. Di sini V-nya kecil, P-nya besar. Ya, silahkan dipilih mana yang benar. 13 ya. Anak-anak, ini ada lubang keluar dari dari tandon ini ya. Ini lubang keluar ya. Pertanyaannya, berapa kecepatan keluarnya ini? Nah, anak-anak, rumusnya ini ya, akar 2GH. H itu adalah kedalaman ya.
diukur dari permukaan sini. Jadi dari sini ke sini berapa? Ini adalah kedalaman ya. Jadi berarti 5,8 dikurangi 4. Jadi hanya di sini adalah 5,8 dikurangi 4. Dimasukkan 2 kali G-nya berapa tadi? 10 ya, nanti V-nya ketemu. Ini mencari kebocoran ya, kecepatan keluarnya ini berapa. Nomor 14 ya, plat logam berukuran 20 kali 15 dipanasi hingga suhunya naik 25 derajat ya. Apabila angka M panjang 3 kali 10 min 5, luas plat logam setelah dipanaskan adalah, nah anak-anak, luas mula-mula berarti ini ya 20 kali 15. Jadi 300, lalu dinaikkan 25, alfanya 3 kali 10 min 5. Ditanya berapa luas plat logam setelah dipanaskan, berarti luasnya adalah luas mula-mula ditambah pertambahan luas. Nah, pertambahan luas itu rumusnya ini ya, A beta kali delta T ya. Beta adalah angka M luas. Nilainya 2 kali alfa ya. Jadi A0 kali 2 alfa kali delta T. Itu delta A-nya ya. Nanti dicari berapa. Lalu AT-nya atau luas terakhir adalah luas mula-mula yaitu segini ditambah delta A ini. Ya, itu adalah luas akhir. Oke, nomor 15. Dua batang logam yang berbeda jenis memiliki luas penampang sama sehingga bisa disambung seperti gambar berikut. Nah, kemudian ini 120, ini 40 ya. Pertanyaannya berapa suhu di tengah-tengah sini? Apabila konduktivitas logam AB 3 kali BC ya ini ya. KAB 3 kBc. AB panjang AB ini 2 kali BC. T tingginya 120, T di C nya 40 ya. Pertanyaan berapa suhu sambungannya ya. Kita menggunakan rumus konduksi ya. Ini Q per T sama dengan Q per T ya. Q rumusnya adalah ini ya, K kali A luas penampang kali perubahan suhu atau selisih suhu, dan ini adalah panjang logam itu ya. Kita ganti KAB nya ganti 3 kBc, lalu AB nya ganti 2 BC ya. Nanti ketemu berapa TB nya suhu tengah-tengah sini. 16 ya. Ruang ber-AC memiliki dinding dari kaca seluas 4 ya, jadi A-nya 4. Lalu selisih suhunya adalah 10 ya. Lalu tebalnya 5. Kalor yang mengalir setiap detik ya. Jadi ini rumusnya ini. Ini tetap masih konduksi ya. Q per T sama dengan KA delta T per D. Anak-anak hati-hati, ini adalah suhu, ini waktu. T ini 1 ya karena setiap detik itu. K-nya ini, A-nya, nah A-nya ini tahu ya, delta T-nya tahu, dikurangkan D-nya ini. Nanti ketemu berapa Q per T. Joule per sekon atau namanya watt ini ya. Itu nomor 16. 17. Bola 500 gram dijatuhkan dari sebuah gedung setinggi 80 meter tanpa kecepatan awal. Bila memantul kembali mencapai tinggi 20 ya. Berapakah impulsnya ya? Jadi mula-mula ini berapa? 80 ya, lalu mantul menjadi 20. Impulsnya berapa? Nah, impuls adalah perubahan momentum. Jadi momentum ketika nabrak lantai berapa, momentum setelah naik itu berapa ya. Itu selisihnya berapa, itu namanya impuls. Nah, ketika sampai di lantai, maka kecepatannya kita cari pakai ini, akar 2G1. H1 adalah tinggi mula-mula. Lalu ketika dia naik setinggi H2 dengan kecepatan mula-mula V2, maka V2 adalah sama dengan akar 2G2. H2 adalah tinggi maksimum ini nah sekalian, yaitu 20. Dari sini kita tahu V1 dan V2 nya ya. Nanti dikalikan M nya ini. Jadi hasilnya adalah MV2 dikurangi MV1 ya. V2 nya ini, V1 nya ini, M nya 0,5 kg. Nanti ketemu impulsnya. 18 ya, ini teori aja ya. Adiabatis itu tidak ada panas yang keluar atau masuk ya. Yang terakhir belum ya. Dalam suatu ruang terdapat 200 mg gas, jadi M nya 200 mg. Tekanannya 2 atm. Jika kelajuannya 750 meter per sekon dan 1 atm 145, berapa volume ruangan tersebut ya. Anak-anak ingat ya rumusnya ini ya, bahwa ada rumus ini ya, V kecepatan sama dengan akar 3P tekanan dibagi rho atau massa jenis. Rho adalah M per V. Jadi V kecepatan sama dengan akar 3P. Nah, ini rho-nya diganti M per V, atau kalau di kiri kanan dikuadratkan menjadi V kuadrat sama dengan 3P V per M. Ini kecepatan, ini volume. Sehingga volumenya adalah
M kali V kuadrat dibagi 3P ya. Dihitung nanti ketemu berapa volume dari gas itu. Nomor 20 ya. Suhu awal sebuah gas adalah T. Lalu bergerak kecepatan 30. Jika suhunya menjadi 2,25 T, maka berapa kecepatannya? Anak-anak, kecepatan gas itu sebanding dengan akar suhu dalam Kelvin. Jadi kita boleh pakai ini ya, V1 per V2 sama dengan akar T1 per akar T2. V1 nya 30, V2 nya yang dicari, T1 nya T, T2 nya 2,25 T, ya, T nya coret ya. Nah nanti ketemu berapa V2 nya ya. Anak-anak soal ini dikerjakan, nanti dikumpulkan ya. Soalnya tidak usah ditulis, cuma pekerjaannya saja ya. Ditunggu sampai hari ini.